Salam sahabat, hari ini Minggu Prapaskah kelima, Minggu 22 Maret 2026. Kita belajar dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Tema kita, kasih, penghiburan, dan bimbingan. Setiap orang pernah merasa kehilangan atau kesepian, bahkan terasing dari Tuhan. Kita sering merasa jauh dari Tuhan dan mengalami kesendirian. Perasaan jauh dari Tuhan kerap datang saat kita mengalami pergumulan berat atau tidak berhenti menghadapi berbagai persoalan. Lalu, sebagai murid Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan yang terasa tak berujung? Murid-murid Yesus merasakan hal yang sama ketika Yesus memberitahu bahwa mereka akan segera ditinggalkan oleh Tuhan. Namun Yesus menghibur mereka dengan janji yang penuh kasih. Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Namun,
Di sini Yesus juga menegaskan bahwa kasih kepadanya harus diwujudkan dalam ketaatan terhadap perintah-perintahnya. Sebagai balasannya, ia akan meminta Bapa untuk mengirim Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang telah Dia ajarkan. Selain itu, Yesus memberikan damai sejahtera yang berbeda dari yang diberikan dunia. Kasih Yesus tidak hanya dinyatakan dalam kata-kata, tetapi juga melalui kehadiran Roh Kudus yang terus membimbing orang-orang percaya. Kehadiran Roh Kudus menjadi bukti bahwa mereka tetap terhubung dengan Kristus, meski secara fisik Ia tidak ada lagi bersama dengan mereka. Hari ini kita belajar bahwa kasih sejati kepada Yesus bukanlah sekedar perasaan, tetapi diwujudkan dalam ketaatan. Kasih ini juga menghasilkan penghiburan sejati, karena Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Kehadiran Roh Kudus memperlihatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Damai yang diberikan Yesus juga bukan sekedar perasaan tenang, tetapi sebuah kepastian bahwa kita akan diajar dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sebagai murid Yesus, ketika kita menghadapi pergumulan berat dan seakan tiada berhenti, kita tidak boleh menyerah dan bersikap pasif. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Dalam ketaatan kita, Roh Kudus selalu menyertai, membimbing, dan menghibur kita sampai kesudahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sepanjang malam Bapa menjaga kami dan membangunkan kami kembali pagi ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur, karena Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu di dunia ini. Engkau telah mengaruniakan penolong yang sejati bagi kami. Saat hati kami merasa gentar atau gelisah, curahkanlah damai-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah penghiburan-Mu menenangkan badai di dalam batin kami, karena kami tahu bahwa Engkau jauh lebih besar dari segala ketakutan kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus, Sang Penghibur dan Pengajar yang tinggal di dalam kami. Berilah kami hikmat untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Jadilah kompas yang mengarahkan langkah kami setiap hari, agar kami tidak tersesat dalam nilai-nilai duniawi yang semu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.